Shalom saudara terkasih. Haleluya. Kita tetap ucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami dapat Tuhan melakukan ibadah hari ini Tuhan Yesus. Itu bukan karena gagah kami Tuhan Yesus, tapi semua karena kasih karunia Bapa. Terima kasih Tuhan. Kelayakan kami Tuhan di altar-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Lebih lagi, Engkaulah sumber Aku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di
katakan, oh, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Syukur atas apa setiap Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan pengurapan-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa akan kami balas Tuhan Yesus, selain memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap doa penyembahan kami Tuhan Yesus, layakan setiap kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau setebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, oh, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
terbesar. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, ya Tuhan Yesus, yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus, Yesus Engkau ku kagumi, Tuhan. Mengucapkan selamat bergabung di dalam online service pada hari ini. Senang bisa berjumpa kembali dengan semua walaupun melalui online ini. Saya berharap bahwa ini mengurangi paling tidak rasa rindu kita satu dengan yang lain. Sudah beberapa minggu, hampir 1 bulan kita nggak bertemu satu dengan yang lain. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan yang sebentar kita akan mendengarkan dapat menguatkan kita, memberi kita kekuatan, semangat, penghiburan. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya mengajak semua Anda untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau rela mati menebus dosa kami. Mengangkat kami dari lumpur dosa, memberi kami hidup yang baru, menjamin keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan yang disampaikan melalui online ini dapat menguatkan setiap umat-Mu, setiap orang mendengarnya, beri pengharapan. Kami percaya bahwa walaupun ini melalui online service, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Sebab saya berdoa Roh Kudus menuntun, menolong semuanya. Dan terutama membantu saya dalam menguraikan firman-Mu dengan baik. Sehingga semua orang yang mendengarnya dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Baik, saya memberikan tema khotbah hari ini. Tema khotbah hari ini yaitu karya Kristus yang tak lekang oleh ruang dan waktu. Karya Kristus yang tidak lekang oleh ruang dan waktu. Suatu karya atau suatu karya yang tidak lekang oleh ruang dan waktu bukanlah suatu karya abal-abal atau suatu karya yang biasa-biasa saja. Melainkan suatu karya yang luar biasa. Suatu karya yang hebat. Suatu karya yang memukau, menginspirasi, memotivasi orang lain.
Dan karya yang luar biasa, karya yang hebat itu menuntut kerja keras, menuntut waktu, usaha dan daya juang yang lebih sehingga menghasilkan karya yang dikenang orang sehingga dapat disebut sebagai suatu karya yang tidak lekang oleh ruang dan waktu. Saya juga pernah mendengar, pernah membaca bahwa ada tulisan yang mengatakan bahwa kasih seorang ibu merupakan kasih yang tak lekang oleh waktu. Kenapa? Karena kasih ibu hanya memberi, tak harap kembali. Dan saya kira ini adalah merupakan satu lirik lagu yang sering dinyanyikan oleh orang banyak. Ada juga yang berkata bahwa guru jasa. Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa jasa daripada guru terhadap para muridnya tidak pernah pudar, tidak pernah lekang oleh zaman dan pudar oleh waktu. Karena guru merupakan pahlawan tanpa jasa. Jadi semuanya, kasih dari ibu, jasa daripada guru, jasa daripada pahlawan-pahlawan kita merupakan kenang-kenangan yang tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu. Diingat, membekas dalam hati. Karena mereka memberikannya dengan ketulusan hati. Hari Rabu yang kemarin, hari Rabu, saya sedang menyetir mobil. Tiba-tiba saya menerima satu WhatsApp dari salah seorang teman. Melihat notifikasi daripada WhatsApp itu, saya kemudian memberhentikan mobil dan mengecek apa isi WhatsApp itu. Dan pada saat membuka, saya terkejut dan kaget ketika mendengar atau membaca bahwa Glenn Fredly telah mengembuskan nafas terakhirnya. Saya sangat terkejut membaca berita itu karena Glenn adalah salah satu penyanyi favorit saya. Salah satu penyanyi yang saya suka dengan karya-karyanya. Itu sebabnya pada waktu mendengarnya, saya kaget dan terkejut. Nah, untuk memastikan kebenaran daripada WhatsApp itu, saya sejenak membuka akun Facebook, Instagram, dan saya kemudian membuka Google, bertanya kepada beberapa teman. Mereka yang ada di Jakarta, saya coba bertanya, benarkah Glenn meninggal? Dan rupanya Glenn memang benar meninggal. Dan itu, saya sangat sedih melihat itu. Dan beberapa waktu kemudian teman-teman saya, beberapa di antara mereka meng-WhatsApp saya dan mengatakan, kelihatannya karya daripada Glenn tak pernah lekang oleh ruang dan waktu. Walaupun dirinya telah tiada, tetapi lagu yang ditulisnya, gubahan dari setiap lirik lagu yang dinyanyikan, sangat membekas, terutama kepada mereka yang sedang jatuh cinta. Mereka yang sedang move on, berusaha move on, atau mereka yang CLBK, cinta lama belum kelar. Dan mereka pasti familiar sekali dengan karya-karya Glenn ini. Dan kita sedih, Indonesia, khususnya mereka yang ada di dunia musik, sedih kehilangan satu sosok musisi panutan, yaitu Glenn Fredly, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Rabu yang lalu. Pada perayaan Jumat Agung ini, saya ingin membawa kita untuk mengenang suatu karya hebat. Suatu karya yang bukan karya yang biasa-biasa saja. Suatu karya spektakuler. Karya yang terjadi pada 2000 tahun yang lampau. Tepatnya jam 3 sore. Ada seseorang menghembuskan nafasnya yang terakhir dan meninggal. Yang meninggal di kayu salib. Kematiannya ditandai dengan kegelapan selama 3 jam.
Kematiannya juga ditandai dengan gorden. Bait suci terbelah menjadi dua, sobek. Dia adalah Yesus. 2000 tahun yang lalu dia menderita di kayu salib. Melukiskan satu karya yang luar biasa. Karya yang tidak hanya menginspirasi orang, karya yang tidak hanya memotivasi orang, tetapi karya yang menjamin keselamatan orang. Karya yang memberi jaminan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan kisahnya antara lain dituliskan di dalam Lukas pasal 23, Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Lukas pasal 23 ditulis begini. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saya ingin membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dituliskan begini, kira-kira pukul 12 tengah hari, berarti ini siang. Matahari tidak bersinar, dan seluruh negeri itu menjadi gelap sama sekali sampai pukul 3 sore. Ayat 45, gorden yang tergantung di dalam rumah Tuhan sobek menjadi dua. Lalu Yesus berteriak dengan suara keras, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku." Setelah berkata begitu, ia pun meninggal. Ia meninggal. Kematiannya di kayu salib, kematian Yesus di kayu salib bukanlah kematian yang biasa saja seperti tadi saya katakan. Pada umumnya kita mendengar, menyaksikan orang meninggal tidak menakjubkan seperti yang kita baca di dalam Lukas tadi. Dan setiap tahun kita pasti merayakannya, Jumat Agung, untuk memperingati hari kematian, hari penyaliban Yesus, Sang Juru Selamat itu. Raja yang menyelamatkan semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, ada satu pertanyaan yang ingin saya mau kita merenungkan. Pertanyaan ini berkaitan tentang tema kita, yaitu karya Kristus yang tak lekang oleh ruang dan waktu. Nah, pertanyaannya begini, kira-kira apa sajakah karya-karya Kristus yang harus kita kenang dan selalu kita ingat? Kira-kira apa sajakah karya Kristus? Apa saja? Apa sajakah karyanya? Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan empat hal. Empat hal yang akan menolong kita untuk mengenang kembali apa yang terjadi. Apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Yang perlu kita kenang di dalam hidup kita. Yang pertama, yang perlu kita kenang adalah yaitu mengenang kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Mengenang kasih dan pengorbanan Kristus. Kita tahu bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan diri kita. Dan dia tidak hanya sekedar menyelamatkan kita, tetapi juga dia menjamin, memberi kepastian, jaminan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada dia. Jaminan keselamatan disediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Di dalam kasih dia rela mengorbankan dirinya supaya menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya dibebaskan daripada hukuman. Dan itulah yang ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dituliskan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Dan barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi mereka yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Itu sebabnya kita perlu mengenang kasih dan pengorbanan Yesus. Karena kita percaya bahwa kematian yang memberikan kemenangan, kehidupan yang kekal. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 di sana dicatat demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus orang memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus orang mendapat jaminan kepastian keselamatan. Kepada Anda yang tahu tentang Yesus, namun Anda belum mempercayainya sebagai Tuhan. Tidak secara kebetulan Anda mendengarkan khotbah ini. Ini adalah berita baik buat Anda. Jika Anda mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, Anda memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Izinkan saya menyampaikan berita baik ini kepada Anda. Jika di antara Anda yang mendengarkan uraian khotbah ini, Anda pernah mendengar tentang Yesus. Anda pernah tahu tentang Yesus, namun Anda belum mempercayainya sebagai Tuhan. Ini adalah berita baik buat Anda. Anda perlu membuka hati buatnya. Anda perlu mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Anda akan memperoleh jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Itulah Yesus kerjakan di kayu salib. Di dalam kasih-Nya Dia adalah mengorbankan dirinya. Memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Itu yang harus kita kenang. Kasih dan pengorbanan Yesus. Hal yang kedua yang perlu kita kenang adalah yaitu tujuan dari pengorbanan Yesus. Apakah tujuan? Apakah maksud dari pengorbanan Yesus di kayu salib? Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Di sana kita menemukan alasannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi alasan, maksud dan tujuan Kristus mengorbankan dirinya adalah supaya membawa kita kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Yesus membawa kita kepada Allah? Di dalam catatan Kejadian pasal 3 kita menemukan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Manusia terpisah daripada Allah. Itu sebabnya Yesus harus datang, mengorbankan dirinya, rela mati menderita, supaya memberikan perdamaian antara manusia, menyatukan kembali manusia yang terpisah dengan Allah, kembali bersatu dengan Allah. Itulah tujuan, itulah maksud mengapa Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ditulis demikian. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hal ketiga yang perlu kita kenang daripada karya-karya Kristus, yaitu adalah Yesus memikul dosa-dosa kita pada tubuhnya di atas kayu salib. Dia memikul semuanya. Dosa yang harusnya kita yang tanggung, dosa itu ditimpakan. Dia menggantikan kita. Dan dia tidak hanya memikul dosa kita pada tubuhnya. Alkitab mencatat bahwa dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harta,
bukan dengan kekayaan, tetapi dengan darahnya, dengan nyawanya. Dia mengorbankan dirinya. Sesuatu yang luar biasa. Coba pikirkan baik-baik. Apa yang dilakukan Tuhan bagi hidup? Dia mengorbankan dirinya. Ada banyak orang berjanji, ada banyak orang ingin mencoba untuk berkorban. Tidak semua pengorbanan manusia itu setulus seperti yang Yesus lakukan. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Dia tulus mengasihi kita semua apa adanya. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang sejati yang harusnya kita kenang sepanjang akhir hidup kita. Dan kita harus menceritakannya kepada orang lain. Bahwa 2000 tahun yang lalu ada karya yang hebat. Ada karya yang sangat spektakuler. Karya yang berbeda dengan karya-karya yang ada di dunia ini. Kalau karya di dunia ini hanya menggugah perasaan, tetapi karya yang dilakukan Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, yaitu menyelamatkan kita dari murka Allah. Membawa hidup kita dari hukuman kekal kepada kehidupan yang kekal. Yesus sangat luar biasa. Sekarang, untuk apa kita mengenang karya-karya ini? Untuk apa? Atau alasannya? Apa alasannya kita mengenang karya-karya Kristus? Yang pertama, dengan kita mengenang karya ini, iman kita kepada Yesus semakin diperkuat. Iya, iman kita kepada Tuhan semakin diperkuat. Tentu kita semua sadar dan tahu betul bahwa keadaan hari-hari ini adalah keadaan yang sangat sukar. Keadaan yang tidak bersahabat dengan keberadaan COVID-19 ini. Tetapi saya perlu memberitahu kepada kita semua. Saya ingin menyampaikan hal ini. Yesus tidak hanya mengorbankan diri 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Tetapi di dalam Matius pasal 28 ayat 20 dia berjanji bahwa dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Berarti hari ini walaupun ada COVID-19, ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan pegang kendali atas segala keadaan. Matius pasal 28 ayat 20 di sana ditulis demikian. Dan ketahuilah, aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dialah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dia menyertai kita dalam keadaan suka, duka, sukar maupun senang. Dia ada menyertai kita. Itulah Tuhan. Jadi alasan supaya kita mengenang karya ini, yaitu supaya iman kita semakin diperkokoh. Yang kedua, supaya kita semakin menghargai kasih dan pengorbanan Tuhan. Menghargai dengan cara bagaimana? Yaitu semakin mencintai Tuhan harusnya. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin menaati firman-Nya. Jadi kalau Anda adalah orang yang mengasihi atau mengingat akan karya Kristus bagi hidup Anda, ini yang harusnya ada dalam hidup Anda. Yaitu semakin mencintai Tuhan. Hari demi hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin menaati firman-Nya. Itu yang harusnya kita lakukan. Dan kita juga harus menjadi garam dan terang di dunia ini. Kita tidak hanya ditebus, tetapi Tuhan juga mau mengutus kita untuk menjadi saksinya di dunia ini. Oleh karenanya sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya berdoa kepada Anda, dimanapun Anda berada, biarlah Anda menjadi saksi Kristus di tempat Anda bersekolah, di tempat Anda bekerja, maupun di lingkungan di mana Anda tinggal. Biarlah Anda menjadi garam dan terang. Anda menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada.
biarlah melalui momen Jumat Agung ini memperingati karyanya yang tidak pernah lekang oleh ruang dan waktu. Kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Kita semakin menjadi orang yang menaati firman-Nya dan menjadi saksinya yang efektif. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak Anda semua yang menyaksikannya secara online, dimanapun Anda berada. Saya ingin kita semua menyatukan hati bersama-sama. Saat ini juga kita berdoa memohon perlindungan Tuhan bagi tim medis, mereka yang berada di garda terdepan dalam melayani korban dari COVID-19 ini. Dan yang kedua, kita berdoa bagi mereka yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Dalam masa perawatan, kita memohon Tuhan memberi mereka pengharapan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan dalam proses yang sedang mereka lewati. Kita juga berdoa agar gereja Tuhan, para pengikut Kristus di seluruh Indonesia makin bersatu hati, menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi pemerintahan ini. Kita berdoa biarlah pemerintahan Republik Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berbagai usaha dan proses yang terus mereka kerjakan untuk kesejahteraan kota ini, biarlah disertai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, angkat hati, menyatukan hati kita dan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon perlindungan daripada-Mu ya Tuhan, khususnya kepada tim medis yang berada di garda terdepan dalam melayani korban COVID-19. Kami berdoa pemeliharaan daripada Tuhan atas mereka. Tuhan tuntun mereka, sertai mereka. Semua hal yang diperlukan oleh mereka, Tuhan Allah Engkau menyediakannya. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah gereja bersatu hati, menjadi garam dan terang. Menjadi garam, menjadi terang bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19. Dalam masa proses perawatan, kami berdoa Tuhan, biarlah mereka memperoleh pengharapan. Kami berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia. Kami memohon Tuhan menyertai pemerintahan ini dalam upaya dan usaha yang mereka lakukan, khususnya untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.